Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini, kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru. Bulan ke-7 di tahun 2025 ini. Karena itu, saya mengajak ibu bapak semua dan anak-anak, mari kita mengisi bulan yang Tuhan sudah karuniai untuk kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Mari kita awali langkah kita di pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kini kami sudah memasuki bulan ke-7 tahun 2025. Tuhan mempercayakan kami kembali mengarungi kehidupan kami di bulan ke-7 ini. Dan kami akan mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan 16. Penekanannya pada ayatnya yang ke-14 mengatakan demikian. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena akulah Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, satu orang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Yeremia, seorang abdi Allah yang akan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di depan bangsa Israel, di depan para pemimpin bangsa Israel, di mana mereka semua sudah jauh dari Tuhan. Atau bahasa dari Alkitab atau dari kitab Yeremia tadi mengatakan mereka sudah murtad. Artinya mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada Allah nenek moyang mereka. Betapa mereka sudah jauh. Tapi di sisi lain, Tuhan masih memberi kesempatan buat bangsa Israel. Karena itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan memanggil dan mengajak untuk Israel berbalik segera atau kembali kepada jalan Tuhan. Walaupun mereka sudah murtad, tapi mereka harus berbalik. Mereka harus kembali kepada jalan Tuhan supaya kemarahan Tuhan bisa diredam sehingga mereka bisa dikasihi lagi. Dan karena itu Yeremia punya tugas, sampaikan berita ini, lalu ajaklah Israel untuk kembali kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita bisa lihat di sini betapa pedulinya Tuhan terhadap orang Israel yang sudah jauh dari kehendaknya. Betapa kepedulian Tuhan, dan dari kepedulian itu nampak kasih setianya bahwa dia tetap berpegang pada janji nenek moyang bangsa Israel. Karena itu Tuhan masih kasih kesempatan. Lalu melalui Yeremia Tuhan kembali mengajak supaya mereka balik pada jalan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita coba melihat kondisi bangsa Israel, lalu kita coba melihat pada diri kita. Sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dengan umat Israel yang terkadang kita mau berjalan menurut kemauan kita sendiri. Kita tidak mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Terkesan bahwa dalam hidup ini kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka seluruh gerak-gerik kita tidak bebas. Seluruh apa yang kita mau selalu dibatasi. Padahal sebenarnya Tuhan tetap kasih kebebasan kepada setiap pribadi, setiap orang untuk datang kepada Dia atau melakukan apa saja. Tapi dengan catatan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu poin yang paling penting. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita sudah jauh daripada kehendak Tuhan, mari Israel diajak pulang, kembalilah kepada Tuhan.
Demikian juga kita dipanggil, kembalilah kepada jalan Tuhan. Selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, selama itu pula Tuhan masih membuka pintu pengampunan buat setiap orang yang mau berbalik kepada Dia. Dan karena itu di pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita kembali pada jalan Tuhan sebelum waktunya kesempatan itu hilang dari kesempatan itu sama sekali tidak ada lagi pada diri kita. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu mempersiapkan diri kita dan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Jikalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan. Pasti kita akan diberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Pancaran Kasih Depok, ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga. Secara khusus pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk sektor Yerusalem. Kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Nani Khairani, keluarga Ibu Ngatini Siregar, keluarga Bapak Niko Eka Prasetya Kolo, keluarga Bapak Nikolaas Makatuuk Tuaidan, keluarga Bapak Nomensen Situpo, dan keluarga Ibu Novita. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuana Kota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk keluarga Bapak Gotiesin dan keluarga Bapak Rohim Daud. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati Saudara Yohanes Christian Prasetyo Hadi, Saudari Julia Elvita Hangau, Saudari Madeleine Antonite Felicia Togas, anak Lisel Putri Bayangkara Jalmaf, Bapak Samuel Moses Mailoa. Kami juga mau berdoa untuk anak Eduardo Ardi Wiguna, Ibu Vina Carolina Diba, anak Briana Gresele Sahulata, Saudara Hiskia Rizdi Rezeki Marbun, Bapak Moses Tolang, Bapak Billy Jeffrey Joli Ratu Randang, Bapak Abraham Septa Creado Munte, Saudari Stevi Angelia Sabuna, dan Ibu Dwi Yulianti Bastiaan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati tugas panggilan pelayanan kami, keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara atau gereja ataupun pendeta domisili, Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, para janda duda dan anak-anak yatim piatu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami pertaruhkan juga akan seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan pergumulan mereka masing-masing, baik pribadi maupun rumah tangga. Tuhan datang dengan berkat-berkat bagi mereka semua.
Inilah doa kami, permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.